kompleks penjara yang pada masa konflik ini juga salah satu lokasi yang menjadi punya saksi bisu, karena yang nggak bisa ngomong kan, saksi bisu tentang bagaimana perjalanan konflik di Aceh itu dari tahun ke tahun. Nah, kenapa di sini juga merupakan tempat di hukum atau dikurung, dipenjarakan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas politik pada waktu itu menentang pemerintah, dan juga orang-orang yang dituduh meskipun belum tentu benar terlibat. Ya. Misalnya yang pernah dipenjara di sini dulu Wakil Gubernur Nazar, Muhammad Nazar, pernah juga beliau di sini dipenjarakan. Irwandi Yusuf, Irwandi gubernur yang sekarang juga di sini pernah dipenjarakan. Sofian Ibrahim Tiba, almarhum sekarang, beliau guru ruling ya, juga dipenjara di sini, dan beliau sampai habis usianya di sini. Karena dulu penjara ini waktu masa konflik itu saya sendiri pernah berkunjung dan mengunjungi memang ada musola yang terletak di lantai 2 agak tinggi. Jadi penjara ini hancur dan kemudian tidak difungsikan lagi sebagai penjara karena kejadian tsunami 26 Desember 2004. Sebelum tsunami itu, Nazar dan beberapa tokoh-tokoh gerakan Aceh Merdeka yang ditahan di sini itu dipindahkan oleh pemerintah ke Jawa. Waktu itu tujuannya saya kurang tahu juga, paling tidak memutus atau mempersulit komunikasi mereka barangkali. Dipindah sebagian ke Jawa termasuk Nazar. Tapi ada yang pada waktu itu kondisinya sakit ya, kemudian tiba-tiba beliau itu waktu mau dipindah keadaannya sakit sehingga yang tadi dipindah karena harus berobat dengan tadi waktu terus jalani perawatan. Dan waktu itu belakangan juga ditangkap Irwandi dan pasukan. Nah, pada saat tsunami gempa itu mereka di dalam penjara, kalau nggak salah saya 178 orang masih ada di dalam penjara itu. Dari 178 itu ada sekitar 60 orang yang selamat. 60 orang yang selamat, salah satunya Irwandi. Yang lain meninggal karena tsunami. Jadi waktu gempa, menurut cerita Irwandi, dia saat gempa itu mereka mencoba keluar dari penjara, tapi mungkin nggak mengizinkan, jadi itu panjang susah. Oleh karena itu sebagian besar para tahanan ini, para pidana ini, mereka berkumpul di pintu depan meminta supaya pintu dibuka. Nah, Irwandi karena dia waktu itu udah tahu soal kalau gempa besar akan ada tsunami, jadi dia nggak terbantu, dia bilang di mana letak air, sehingga dia nggak ikut berkumpul di pintu depan. Dia dan beberapa orang naik ke musola yang di lantai 2. Jadi saat air datang, dia selamat, nggak terbawa air. Penjaranya memang sudah dilakukan waktu diwawancara belakangan bilang bahwa saya nggak melarikan diri dari penjara. Penjara yang lari dari saya, penjaranya yang terbawa air. Nah, inilah lokasi penjara itu. Nggak banyak yang tahu kan, padahal ini banyak. Sebagaimana umumnya penjara di Indonesia sampai sekarang pun, penjara merupakan tempat yang cenderung terjadi kekerasan, pemeriksaan, sampai sekarang. Ya, dulu juga gitu, apalagi dulu masih masa konflik ya. Nah, di sini juga.
Oh, sempat ke sini, Mas? Oh, sempat ke sini. Sempat lihat sejarah ini. Wah, Sempat. Ini belum ada ini dulu. belum. Aku tahu bang, belum tahu dia. Bakar. Penjara-penjara biasa. Musuh-musuh kita tuh ada pos. Ini hancurnya itu. Jakarta ada masih ada sisa. Sibuk-sibuk orang untuk makan negara yang udah hilang. Iya. Mana? Depan. NTT. Sejuk. Ya, sejuk awak. Siapa boleh? Bukan. Kompak komunitas di sana. Biasa di situ sejuk lah. Tidak boleh melarang LGBT. Di doktrinnya tak boleh. Situ, Kejawi. Sekat ke? Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sejak kejadian tsunami, lokasi ini nggak lagi difungsikan sebagai bencana. Tanahnya ini masih milik Kementerian Kemenpan karena dulu dijalankan di bawah pengelolaan. Dan lokasi ini dulu pernah ketika rehab rekon baru dimulai untuk merelokasi Pasar Penayung dulu menggunakan lokasi ini. Jadi dulu sempat digunakan para pedagang yang berdagang di Pasar Penayung dengan sementara sampai Pasar Penayung itu kembali bisa dibuktikan setelah dibangun kembali oleh NGO yang waktu itu membantu proses rehab rekon. Dan setelah dilaksanakan lagi sebagai pasar, sudah dikosong, tidak ada yang menggunakan lahan ini. Dan dulu pernah dipagari mungkin karena kebijakan wali kota waktu itu agar seluruh lahan tidur itu difungsikan, paling nggak bisa untuk tanam-tanam tanaman tropis di tiap kampung di seluruh kabupaten. Mungkin karena itu ditutup, tapi belakangan tutupnya besar dan baik-baik. Nah, sebetulnya kalau pemerintah menyikapi dengan baik, lokasi ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan kegiatan memorialisasi konflik. Dan salah satunya kalau kita lihat dari
kejadian tsunami itu hanya 60 orang yang selamat. Berarti ada sekitar berapa tuh? Dari 178 berarti 118 keluarga setidaknya punya memori kenangan masa konflik itu yang di lokasi ini, karena keluarganya itu kemudian meninggal, terakhir bisa ditemui kan di lokasi ini. Jadi memang sebetulnya menjadi pilihan yang cukup tepat saya kira untuk dijadikan salah satu lokasi memorialisasi konflik Aceh lokasi ini. Tapi sayang sekali memang belum ada banyak yang punya perhatian ke arah itu atau memberi dorongan kepada pemerintah untuk melakukan itu. Dan upaya memorialisasi ini memang sangat minim ya kalau kita lihat. Di Mata Banda Aceh sendiri baru ada satu case memorial itu yang bentuk dari upaya memorialisasi untuk konflik, dan itu adanya di kantor Bangpol, Dinas Bantuan Bangsa dan Politik. Selain itu belum ada. Ini memang perlu dorongan lebih banyak, dan tentu saja kelompok-kelompok mahasiswa pemuda seperti kalian yang masih muda ini punya potensi yang cukup besar sebetulnya untuk mendorong agar pemerintah melakukan upaya memorialisasi sehingga konflik Aceh bisa kita kenang sama-sama dengan tujuan agar menjadi pembelajaran buat generasi yang akan datang. Jadi tidak tertutup kita, dan kedepannya bisa terus membangun Aceh dengan berkaca pada apa yang telah rusak selama konflik. Jadi sebetulnya sangat baik untuk dilakukan proses memorialisasi. Ada yang bertanya tentang lokasi ini? Punya negara ini punya undang-undang HAM. Kalau misalnya teman-teman mau mengusulkan bisa durasi Menteri Hukum dan HAM melalui Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh, ya, mengusulkan agar lokasi ini dijadikan memorialisasi konflik. Jika tentunya bisa. Waktunya Bang Rozikin mau panggil. Silakan. Luar biasa, kita lepas saja. Berarti kita nunggu Bang Adi. Kementerian Tuh. Sudah tuh. Ada satu apa? Jadi kan kita sudah tahu bahwa kantor lembaga hukum dan HAM itu juga bertugas untuk mencoba mengingatkan kepada masyarakat bahwa banyak sekali tempat-tempat sejarah yang seharusnya itu dijadikan sebagai sebuah memorialisasi atau sebuah kenangan. Tapi ternyata faktanya teman-teman sekarang lihat pemerintah sepertinya tidak menginginkan untuk mengingatkan kembali atau sengaja melupakannya atau yang lain-lainnya, dan ini adalah salah satunya. Jadi pertanyaan saya itu, mereka itu sebenarnya lupa atau memang sengaja lupa? Berarti ya, pertanyaan tadi itu mestinya dijawab langsung oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM, dan saya nggak bisa mengatasnamakan mereka untuk menjawabnya. Tapi saya terima pertanyaan itu, dan kita paham bahwa ini sebetulnya komplain ya. Komplain bahwa ternyata kepedulian pemerintah terhadap hal-hal semacam ini memang masih dirasakan sangat kecil. Kalau nggak mau bilang nggak ada, ya bilang ada kecil. Ya. Padahal Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri kan di dalam nama lembaganya, nama institusinya ada HAM, hak asasi manusia. Yang salah satu dari hak itu adalah hak atas kebenaran, yang di dalamnya bisa berbentuk memorialisasi. Nah, jadi, tapi kenapa ini masih terbengkalai seperti ini? Ya, saya kira memang pemahaman di kalangan aparat negara yang sudah kapasitas sama dengan
apa yang seharusnya, karena BNN kan cenderung melakukan apa yang dilakukan ini, yaitu padahal di masa sekarang kita kan perlu orang-orang yang kreatif yang bisa membuat sesuatu yang baru. Penjara kedah. Jadi untuk bisa mendorong mereka yang diperlukan anak-anak muda untuk mendorong mereka, mengingatkan, mengajak mereka mau berpikir seperti persepsi yang ada di publik. Jadi jangan itu dari pikiran mereka sendiri, tapi bagaimana coba mengcapture, mengingatkan apa yang ada dalam pikiran masyarakat. Sehingga upaya mencegah konflik di masa yang akan datang dalam kekerasan mereka terjadi lebih dalam kekerasan. Kayaknya bisa melalui memorialisasi, ya. Tapi masih banyak sekali kalau di kalangan pemerintah itu enggan atau malas, nggak mau menyentuh soal konflik yang sudah selesai. Padahal kita berkaca dari konflik Aceh, dulu pernah juga peran Lampung namanya perjanjian damai. Pada saat pemberontakan dulu mau mendirikan negara Islam, ya kan? Ada perjanjian damainya. Tapi kemudian belakangan setelah beberapa tahun berulang lagi, masyarakat merasakan bahwa ini perlu upaya yang menggunakan kekerasan lagi untuk merebut hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh rakyat Aceh, sehingga kemudian ada upaya-upaya yang terjadi sehingga terjadi konflik yang konstitusional. Karena itu sekarang kita mestinya berpikir apa yang bisa kita lakukan supaya ke depan konflik itu bisa diselesaikan dengan cara-cara non-violent, tanpa menggunakan kekerasan. Konflik itu memang nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihindari. Ya. Kalau orang Melayu bilang piring itu dia berantuk ya, padahal bukan makhluk hidup, apalagi manusia. Tapi semua konflik itu ada cara-cara yang beragam untuk menyelesaikannya. Bahkan konflik bisa juga menjadi pemicu untuk kita bisa lebih maju, mendorong kita untuk bisa berpikir kritis, berpikir kreatif. Ya. Jadi ada banyak energi positif yang bisa didapat dari konflik. Tapi pemerintah sejauh ini masih belum sama pandangannya dengan kita. Mereka masih cenderung enggan untuk menyentuh soal konflik. Jadi perlu memang upaya generasi muda ke depan supaya pemerintah punya perhatian, punya kepedulian dan dengan mulai melakukan upaya-upaya memorialisasi yang bisa mencegah terjadinya konflik kekerasan di masa yang akan datang. Ya. Penjara ini langsung hilang meskipun saya nggak ada bekas, atau ada bekas tapi dirobohin saya. Ada bekas. Jadi waktu tsunami ini bangunannya memang rusak berat, dan karena dulu tuh mau difungsikan sebagai pasar sementara maka difungsikan. Ya, jadi kita sekarang nggak lihat lagi bekas tegakannya, nggak ada, dinding-dinding semua sudah dibersihkan, diruntuhkan, dirobohkan supaya kemudian pedagang ini bisa bikin lapak-lapak sementaranya untuk berjualan. Yang 118 orang itu kan itu salah satu gara-gara orang juga yang menghambat orang itu keluar, itu orang itu dikasih lagi. Kalau dikasih keluar kan itu orang itu bisa berlindung. Maka tanggapan atau respon pemerintah terhadap keluarganya, atau memang orang itu tidak ada yang bisa sekali. Sejauh yang saya tahu memang itu dianggap sama dengan korban tsunami pada umumnya, jadi nggak ada pengistimewaan. Karena dalam situasi yang terjadi saat itu nggak ada yang menyangka bahwa tsunami akan datang setelah gempa. Baru setelah itu kan kita semua tahu bahwa kalau ada gempa yang kuat ada potensi terjadi tsunami. Jadi pada waktu itu pihak keluarga saya kira juga sama seperti korban tsunami yang lain, menganggap bahwa ini musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nggak ada yang bisa disalahkan atas kejadian ini, karena ini semua di luar dugaan waktu itu yang bisa diperkirakan oleh orang Aceh waktu itu. Jadi nggak ada juga perlakuan khusus, tapi saya kira
sebenarnya mereka berhak setidaknya untuk mendapatkan bentuk-bentuk memorialisasi tadi, misalnya siapa nama-nama sampai sekarang semacam apa yang bisa mengingatkan, menginformasikan kepada generasi yang setelahnya apa yang terjadi saat itu di sini. Terkait ada beberapa anak yang dianggap kemudian dibunuh juga. Ya. Berapa orang? Ya, dulu waktu konflik itu kan sebagian anak-anak terlibat ya, atau diduga terlibat, tapi sebetulnya mereka seharusnya nggak diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Tapi saya tahu waktu itu ada beberapa kasus anak di bawah umur, jadi yang dikategorikan anak itu kan belum berumur 18 tahun ya, itu dalam undang-undang itu kan di bawah 18 tahun itu kategorinya anak-anak. Waktu itu kan ada yang membantu gerakan Aceh Merdeka diagam dengan jadi apa, informan kan, jadi suka masak kan, atau bawa logistik macam-macam kan. Nah, ada yang kemudian tertangkap dan diproses pengadilan, akhirnya dipenjarakan saja, atau mereka dipenjarakan di sini. Dari PD saya tahu ada satu itu dipenjarakan dan dia digabung aja dengan orang-orang dewasa. Ya bisa dibayangkan kalau anak di bawah umur kemudian gabung dengan penjahat pada umumnya, bukan hanya tahanan politik. Kalau hanya tahanan politik mungkin agak ya, tapi begitulah keadaannya pada waktu itu di sini. Dia meninggal waktu tsunami atau selamat? Yang anak-anak itu saya nggak tahu saat ini terakhirnya apakah termasuk dari di luar yang 60 orang selamat itu atau tidak. Jadi sebetulnya kalau kita mau dapat informasi yang lebih jelas, kita bisa minta ke Kementerian Hukum dan HAM. Mereka pasti punya datanya. Pada waktu kejadian tsunami itu, siapa-siapa yang sedang menghuni, berapa usianya, kasus apa, itu semua pasti ada di mereka. Tapi itulah, kalau ada yang mungkin anak fakultas hukum atau fakultas hukum bikin penelitian misalnya, gunakan data penelitiannya, minta ke Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil yang di sini misalnya, maka itu bisa mulai jadi upaya memorialisasi. Setelah itu nanti kan ada langkah berikutnya bisa kita lakukan berdasarkan data-data itu. Ya selama ini ya ini lokasi yang terlupakan. Banyak di antara anak mahasiswa sekarang malah nggak tahu bahwa ini dulu penjara. Lagi? Cukup? Kalau cukup kita ini lokasi ketiga, tapi kita lebih dulu. Jadi kita nanti dari sini langsung ke Masjid Oman, parkir di Masjid Oman, kita sholat. Setelah sholat kita ke lampu merah tuh. Lampu merah Masjid Oman itu di situ lokasi terbunuhnya Profesor Dayan Daud, rektor Usia tahun 2001 juga. Oke, kita